Saudara, saya masih di tepi Danau Galilea. Inilah ruang kelas dan ruang kuliah yang dipakai oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mengajar dengan begitu banyak dan dia meninggalkan begitu banyak pesan surgawi yang luar biasa. Danau ini memberikan begitu banyak inspirasi. Tuhan begitu banyak belajar dan mengajar kita lewat semua yang terjadi di sekitar kita. Ada sebuah peristiwa yang saya ingat di Alkitab. Suatu hari, Yohanes Pembaptis sedang berdiri dengan 2 orang muridnya. Dan tiba-tiba Yesus lewat dan melintasi mereka. Alkitab mengatakan, Yohanes menunjuk kepada Yesus kepada kedua orang muridnya dengan berkata, inilah anak domba Allah. Alkitab berkata, 2 orang murid itu mendengarkan Yohanes, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Menarik sekali, mereka mendengarkan Yohanes, tapi mereka pergi mengikut Yesus. Saudara sekalian, hari ini ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak anak Tuhan. Tugas kita adalah suarakan kebenaran. Biarkan dunia mendengar apa yang kita katakan. Biarkan dunia mendengar suara kita, suara kebenaran. Tapi ujungnya bukan mereka ikut kita, tapi semua kita ikut kepada Yesus. Seringkali waktu dunia mulai mendengar kita, waktu orang banyak mulai mendengar akan suara kita, waktu kebenaran kita gemakan dengan begitu ajaib, orang mendengar kita, dan orang cenderung akan mengikuti kemanapun kita pergi. Tapi sebenarnya itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan memakai kita, Tuhan mengurapi kita, supaya suara kebenaran yang kita gemakan didengar oleh dunia. Mereka mendengar suara kita dengan sangat jelas. Mereka mendengar sebuah kebenaran yang tanpa kompromi. Mereka mendengar akan kabar baik yang dunia tidak miliki. Mereka mendengar akan terang ajaib yang melepaskan mereka dari kegelapan hidup mereka. Begitu mereka mendengar suara kebenaran itulah, maka biarkan dunia dan orang-orang sekitar kita mengikut kemanapun Yesus pergi. Jangan jadikan orang adalah pengikut kita. Jadikan setiap bangsa pengikut Tuhan Yesus. Kita tidak pernah bisa membawa orang ke surga. Hanya Yesus yang bisa membawa orang ke surga. Manusia sehebat apapun tidak bisa mengubah nasib orang. Hanya Tuhan Yesus yang mengubah nasib orang. Banyak orang yang ikut manusia dan akhirnya kecewa. Banyak orang yang ikut hamba Tuhan, akhirnya dia terluka. Banyak orang yang ikut kemanapun orang lain pergi, dan akhirnya dia merana. Saya mau berkata buat saudara, ikutlah Yesus. Sekalipun orang lain menyuarakan kebenaran, Anda mendengar suara itu. Tapi tetap ikutlah Yesus, karena hanya itu yang bisa mengubah hidupmu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah nasibmu. Hanya Tuhan yang bisa menetapkan destiny dalam kehidupan saudara. Ikut manusia akan membuat Anda kecewa. Ikut orang lain membuat Anda merana. Ikut Yesus akan mengubah hidup saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan Dia tidak akan mengecewakan kita. Kita akan bisa menikmati semua yang ajaib hanya kalau kita ikut Yesus. Dalam hidup saya mendengar suara banyak hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran. Saya mendengar suara mereka, karena itu Tuhan yang bicara lewat hidup mereka. Tapi kemudian saya ikuti kemana roh Tuhan membawa kehidupan saya. Kemana Tuhan menetapkan langkah kaki saya harus menapak. Saya berkata hal yang sama dengan semua kita. Suara Anda dengarkan. Suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gerejanya, lewat anak Tuhan. Engkau dengarkan dengan baik. Bagaimanapun, itu suara Tuhan. Tapi kemudian belajar ikut Tuhan kemanapun Tuhan bawa kita. Kemanapun Tuhan perintahkan kita, lakukan dengan segenap hati, ikuti akan arahan Gembala Agungmu. Maka saudara akan mendapatkan semua yang terbaik dalam kehidupanmu. Saudara sekalian, di kelas yang pernah dipakai oleh Yesus, di ruang kuliah yang pernah dipakai oleh Yesus inilah saya mau berkata, ingat yang pernah dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyuarakan suara kebenaran yang berkata, inilah anak domba Allah. Mereka mendengarkan Yohanes
dan mereka akhirnya ikut Yesus. Jangan ikut yang lain. Ikut Yesus tidak pernah mengecewakan hidup kita.